Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah bahwa pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Nyambung kajian kemarin halaman 57 lah. Ayat 14. Nah, ya. Sifat yang ke-14 dari sifat Tuhan Qadiran. Itu Qadiran isim fa'il, orang yang kuasa. Kalau Qudrat kuasa, kalau Qadiran orang yang kuasa. Sifat yang ke-14 dari sifat Tuhan adalah Qadiran. Al-Qadiru sifatun sabitatun fi nafsiha qaimatun bidzat lazimatul lil qudrati. Nah, ini kaidah dari sifat kudrat. Qadiran adalah sifat yang tetap pada diri zat Tuhan, zat Allah Subhanahu. Ini sifat ada. Ini kadang bisa berkurang. Kalau dunia ini sudah berapa ribu tahun sudah berkurang. Nah kalau kita beda. Ini kayak mana sedekah-sedekah lagi mendongkrak tenaga lah. Dimakani intelajus kakak itu juga. Kan enggak. Sudah tua bandar juga. Nggak sampai 100 tahun lagi. Kalau Tuhan beda dengan kita. Oleh karena itulah umpamanya nih. Ada orang yang mengatakan harus jinju yang kayak si Abdul Qadir Jailani ilmunya aja. Bahkan mungkin kan diperbolehkan mengatakan kada mungkin karena kekuasaan Tuhan bila Tuhan menghendaki kepada siapapun. Allah berikan. Bahkan kalau dalam mutasawuf kafir orang yang mengatakan kada ada yang berilmu seperti umpamanya si Abdul Qadir Jailani. Ada. Mungkin orang itu dia menjahil bisa juga. Karena dari sifat para wali banyak kadang memberikan tahu. Nah karena ada setelah izin dari Rasulullah kan untuk memberikan tahu. Nah diberikan tahu. Contohnya seperti Syekh Saman dulu mengamalkan ilmu aja. Berhalwat beliau datang siapa? Abdul Qadir Jailani menyerahkan jubah kemudian datang Rasulullah SAW untuk memerintahkan mengajarkan. Nah, baru sih dia angkat bicara. Itu cara orang bahari. Nah, habis sudahlah. Berdiri Qadirun atau Qadiran dengan zat Allah Subhanahu wa taala melazimi bagi kudratnya berlazim-laziman antara Qadirun dan Qudratun. Qadir itu orangnya tuh. Qudratun sifat orang tuh. Nah, ini kada berpisah, berlazim-laziman tuh. Nah, ini contoh dulu. Pen itu kada bisa bergerak. Setelah dipegang oleh tangan, bergeraklah itu pen. Nah tangan ini ngarnya diri bagi zat Tuhan Maha Suci. Pen ini ngarnya Qadiran atau Qadirun sama aja lah. Qudrat itu pen yang digerakkan oleh tangan. Bisakah bergerak pen tanpa disertai tangan? Tidak bisa. Ini yang dikatakan bahwa sifat Qudrat itu berlaziman dengan Qadirun, dengan kuasa. Kada terpisah gitu. Habis sudahlah. Famakna kauduhu qadiran wa qiyamul qudrati bizatihi ta'ala.
arti dari keadaan orang yang kuasa ialah berdirinya kudrat, berdirinya kuasa dengan diri zat Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kudrat dengan zat Tuhan, dengan diri Tuhan. Dan ini bukan dengan yang lain. Ini supaya apa? Supaya ketauhidan kita ini kada memisah antara orang yang bersifat dengan orang yang mempunyai sifat. Kepada kita tuh kayak apa? Ini kepada kita nih. Kita juga kuasa juga saja nak. Apa terpisah dengan orang yang kuasa? Kan terpisah tuh. Ini terserah kita aja memandang. Apa kita memandang kodratnya, sifat kuasanya, atau memandang orang yang punya sifat yang kuasa kan. Terserah kita aja. Nah, habis sudahnya perbedaannya lah. Ada yang keras, ada yang lebih keras. Memandang kodrat Tuhan, kekuasaan Tuhan. Misalnya terhadap diri aja dulu. Keras nih. Ada yang lebih keras, yaitu memandang orang yang bersifat kuasa itu lebih keras lagi itu. Apa namanya keras? Tajalinya. Nah, tajalinya itu. Nampaknya itu keras lagi. Jadi kalau orang memandang orang yang kuasa, diri yang kuasa, ini kan karena bisa hilang akal basariah nih. Hilang akal basariah, ada yang tadi lawan dunia ini kadang pandai. Ini bisa jajak nih. Tapi kalau hanya memandang sifat kudratnya aja, nah ini kan apa-apa biasa aja. Itu perbedaannya lah. Jadi pandangan orang sufi, pandangan orang sifat. Nah, pandangan orang sufi nih, ini memandang qadir, orang yang kuasanya dipandangnya. Ini bukan memandang sifatnya ada lagi. Itu orang sufi. Arti orang sufi orang yang bersih. Keimanannya kada terdinding, yakinnya kada, pandangannya juga kada terdinding. Ini orang sufi ngarinya. Ada kita orang tauhid yang mandang sifatnya aja. Menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah wajib sekurang-kurangnya mengetahui atau mengenal segala sifat bagi Tuhan. Ini bagi orang syariat. Kalau bagi orang sufi masih terdinding pandangan kayak itu lagi. Nah, itu perbedaannya. Kalau memandang mempunyai sifat atau pemilik itu sifat, pandangan juga beda. Kita belajar pengganti kita. Jangan terus memandang sifat aja. Pandanglah sedikit orang yang mempunyai itu sifat. Nah, kehadirannya tuh nang menguasakan itu dipandang. Supaya apa? Itu jajab di dalam hadis Nabi, jadbatun min jajabatil haq, ta'dil ibadah sakalai. Satu saat dihilangkan Tuhan nih akal basariah, akal kemanusiaan, dari sangkeng kita pandang yang kuasa dan diri bagi zat. Satu saat lebih baik dari beribadahnya jin dan manusia yang ada di alam dunia ini. Lebih baik daripada ibadahnya jin dan manusia. Ibadah sakalain itu artinya daripada ibadah jin dan manusia lah. Ini orang yang sampai ke tingkat jajabatul haq. Jadi jajab yang sebenarnya ini informasi di Banjar itu hanya Habib yang di Besirih itu aja. Habib Abdul Hamid Abah Hasim. Yang lain tuh jajapan aja atau jajapan ikam. Minta dipadahkan jajab, sudah dipadahkan jajapan aja. Kalau jajabatul haq bujur informasi guru bahari satu-satunya Habib yang Besirih nama tak. Lain nama telantang dulu sebarang Besirih tempatnya tuh. Nah di sini nih. Nah ini hendak dianu nih. Jadi dia menteri para wisata datang. Hendak di olah kemudian apa kalinya. Kemudian bahajar
diangkat jadi penitia. Menurut pen kayak Pak, peling aku bagus saja nyampak besar itu kan. Enak nih pada baik itu. Karena dianggap nih dari 50 keramah yang ada di Indonesia ternyata masuk ke BBC itu. Tapi jangan juga kita terlena lah karena syair mengatakan atau mudah mengatakan ini. Kafa bil ilmi mu'jizatan bil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Kafa ini artinya cukup. Ilmu sebagai mukjizat. Arti mukjizat ini sesuatu yang luar akal. Ini contohnya. Berusaha bilang lapas terus. Nah ada ilmu ini memang bisa berhasil. Ya pertama ilmu perdagangan dulu ya Allah berdagang itu penting. Ilmu dunia karena Nabi dalam hadisnya man aradat dunya fa alaihi bi ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Jadi Nabi dalam hadisnya barang siapa ingin bahagia di dunia maka harus didasari dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia di akhirat juga didasari dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia keduanya dengan ilmu juga. Jadi nih siapa nih? Syekh Fadil nih. Waktu aku diambil habis maghrib, Syekh Fadil itu mengatakan aku fa'alaihi bil ilmi itu aja lah aku pas sampai kau dibilang ijazah ilmiah. Artinya pentingnya ilmu, jadi cocok untuk mencapai kebahagiaan dengan ilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Menurut nang orang datu bukan karena percaya aku dengan datu. Cuma ini bukan memberikan bantuan kita untuk merubah. Mukjizatnya untuk merubah kehidupan, untuk merubah kalau umpamanya kita juga di Lauh Mahfuz tergolong orang celaka bisa menjadi orang yang untuk berkat ilmu tadi. Jadi ilmu bisa merubah. Nah, jadi pandangan orang sufi itu memandang orang yang kuasa bukan memandang kuasanya Tuhan. Nah, ini kita sampai kepada asyik sampai hilang akal basariahnya. Satu saat ini sekitar 2 rakaat sembahyang berapa menit? Anggap 2 menit lah. Pada ketika itu nah hadirnya lagi saking kayak apalah ini kan. Nah itu lebih baik dari ibadahnya manusia dan jin. Ya Quran menerangkan wa ma khalaqtul jinna mungkar qaranna wa ma khalaqtul jinna wal in wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mereka untuk ibadah. Jadi ibadah kan sudah dijelaskan kemarin, kesimpulannya ada 4. Pertama ibadah syariat sampai waktu kita sholat, sampai puasa kita itu ibadah syariat. Kemudian yang kedua ibadah tarekat, ada punya tarekat atau wirid tarekat sama aja guru jangan dan mengamalkan tarekat atau kadang hendak bertarekat asa beristighfar, baca selawat, zikir, mengingat Allah, termasuk tarekat sudah ngaruhnya tarekat Mutabarah tahun 74 Lailatul Istimewa
di Tariqatul Mutabarah ditempatkan di Bati-Bati karena halaman masjid itu ganal kan. Turun ulama dari Amuntai Guru Haji Jenawi, aku empat kambing tumbur, tempat kambing tumbur, empat mendengar aja, tempat kambing tumbur. Karena kita hanya lolos mata Darussalam, kada kau angkat bicara lah, itu masih banyak kan. Apa yang dimusyawarahkan oleh guru-guru Bahari, mencetuskan tarekat supaya tarekat pun diamalkan umat mudah aja dan mendapat manfaatnya. Sekalinya kesimpulannya bertawasul, walaupun tawasul yang singkat, la hadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa hadaris sa'di anbiya wal mursalin aliya wa syahid wal hadrati masyayikhina wali walina wal muslimin al-fatihah sekali aja. Kebanyakan kan lalu bina kena bosan, kadang hendak lagi kebanyakan, namun sedikit ini kan kadang menjamin juga kalau kada dasar ilmu. Nah, kedua, beristighfar minimal asa kurang-kurang 70 kali. Ketiga, berselawat sekurang-kurangnya 100 kali. Kenapa berdasarkan hadis Nabi, barang siapa berselawat dalam sehari semalaman 100 kali, manfaatnya yang pertama dalam syafaat Nabi itu. Nah, kedua hajat kita insya Allah dimudahkan oleh Allah. Nah, ketiga zikirnya jangan kurang juga dari sekali. Nah, zikir la ilaha illallah. Nah, kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi, man qala la ilaha illallah ma'rata marratin yub'atsu yaumal qiyamati kal qamari lailatul badri. Barang siapa berzikir la ilaha illallah sehari semalaman 100 kali, dibangkitkan dari alam kubur seperti bulan purnama. Hanya doa. Di doanya kemarin aku dengarlah dari para guru, cukup dengan membaca ilahi anta masudi wa ridha matludi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi dapat kemarin sampai sekarang kada tabadiakan. Antak aku bawalah je, mendustakan orang. Aku masih bisa bawalah. Kepandakan hasil itu, nah orang sudah meninggalan. Nah, tokoh-tokohnya meninggal. Lalu salah bersalah kita bawalah, umpatlah anak kayak kita nang pagi tadi wirdul khususian gitu nah. Itu dari peninggalan si Abdul Qadir Jilani itu. Anak aku orang lebih lah, karena sedikit ya, sifatnya berapa tadi? 10. Dapatnya 10, kalau nang bujujur nang dimaksud tarekat mutabarah bisa diperbanyak istighfarnya 70 kali. Lautnya berapa tadi? 100. Nah, banyak juga itu zikirnya 100 terakhir. Zikir sirnya tuh. Itu kan penjamuan mata tutup mulut di hati. Nah, ini kadang menentukan waktu. Tapi dia sebagai pendapat sampai terasa kenikmatan, kesejukan mengingat Allah itu bagian pendapat. Tapi itu aja musyawarah. Intinya kalau kita zikir di hati itulah. Kalau sekira asarnya itu terasa oleh kita, kesejukannya itu terasa. Karena ini mengangkat derajat kita. Ini kan awal 5 menit, tadi 5 menit itu Hendak setengah jam, hendak saruan, belum hendak menggawi ini libatnya ya Allah. Ini dulu lagi bujang lah. Ketigaan ya kami dulu almarhum, ini almarhum merataan. Almarhum Haji Zain Akli, Guru Haji Zain Akli itu di Gamudaya, Jalan Mawar. Almarhum Haji Ahmad Ansari Atijani Akli, komandan mencari tasawuf, aku di Banjar, ke bawah di Banjarnya. Banyak yang pada 4 kan, kada 4 kan dulu pada mati pada aku. Ujar almarhum Raja nang zikir hukum. Itu habis sisa. Sampai jam 11 saya sisa katakan beliau. Ada sampai jam 2 kan. Tapi pinggangnya masih tahan lagi tegas saja kan. Nyaman rasanya kan nyaman. Tapi guru jangan pakai zikir aman ya, Allah aja kan. Nah kalau malim syukur mengajari karena beliau lawas di Mekah. Nah,
Zikir itu ya ada 3 sih. Mohon hendak lakas naik pangkat. Mohon hendak naik pangkat, zikirnya zikir yang hak. Dan itu dilakukan oleh halas. Halas kan zikir Allah. Bukan zikir ya Allah. Ini kan zikir awam nih. Zikir kebanyakan orang. Amun mati makanya opera aja kan. Kalau hendak naik pangkat, jangan masuk pakai zikir khos. Zikir khusus bagi orang-orang yang hendak pakas naik pangkat nih. Zikirnya ya hak. Dilakukanlah oleh halas. Halas zikirnya ya hak. Ada sadar halas. Tergelincir lidahnya anal-hak yang ribut orang-orang syariat. Menyalahkan. Kenapa dia menyalahkan? Hari Jumat ini duduk di atas kursi aja. Orang maluan ke masjid. Dilihat orang ke masjid sahur duduk itu aja. Karena asiknya. Karena nikmat ada tahu lagi di dunia kan. Nah bagi orang yang itu kada taklif syariat. Dalam syariat. Kada taklif syariat itu bahasa agama. Apa sih kada wajib syariat. Nah karena semuanya itu urusannya lawan Tuhan. Tapi kalau dia sadar, menurut Imam Syafi'i harus membayar berapa kali sembahyang kada tertinggal. Namun kada berdosa di ketika meninggalkan. Ini jadi kisahkan kali ada di antaranya siapa tahu. Jangan diiktirat orang-orang itu. Ini orang yang sudah hilang akal basyariahnya. Ini karena saking asiknya. Ini karena saking lezatnya. Karena saking mahabbahnya. Ini karena kalau dipikirkan orang seperti itu kan. Jadi Hafiz Ansari itu bisa juga bawa doa bati-bati. Si Dini kok juga gitar aja. Ting. Udah dia kok. Aneh si Dini tuh kalau main gitar aja. Kelawasan keasikannya tuh nah. Tak dengar Allah ya Allah. Allah ya Allah. Ting. Nah. Kok itu kan? Aku memperhatikan benar. Hilang sudah. Naik tuh nah, terakhir tuh nah. Dasar tetapi ada pembunyinya cuma pengertiannya tuh nah. Zikir Allah ya Allah sangnya. Orang syariatnya ting-tingnya kada turun lagi hapesan biar aja kada turun ke bawah lagi semua. Aku tantang mana enggak ada wani bicara nantang lawan aku sumpah gitu Pak. Itu zikirnya. Karena mencari seasiknya Nabi. Jadi kalau hendak asik nukar babon. Lah begitu saja kan. Mencari apa nyuruhnya. Beliau tuh babon. Cari asiknya. Karena dengan asik satu saat lebih baik dari beribadah manusia yang kada asik. Lebih baik dari beribadah jin yang beribadah. Kan nyaman tuh. Nah, jadi ujar Tuhan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi ibadah pertama ibadah syariat. Ini kada kau ditinggal. Karena Allah berfirman, nah ini nah. Nah ini. Walikulli syai'in ja'alnahu syir'atan wa minhaja. Kami jadikan bagi itu makhluk. Makhluknya ada 2. Nang beruh. Tapi nang beruh ini berkaitan pelang. Lawan yang bisa bergerak. Kan tumbuh-tumbuhan punya ruh. Tapi nggak ada bergerak walaupun nang besar. Nah, jadi kami jadikan bagi makhluk nang bergerak ya kita. Binatang juga, tapi binatang ini kan diberikan akal. Ada taklif apa syariat di situ kan 3 aja binatangnya. Berarti wajaan itu kan manusia nih. Kami jadikanlah bagi manusia syiratan syariat. Syariat tidak boleh ditinggali. Walaupun tingginya kayak apapun pengetahuan, jangan ditinggalkan sembahyang.
syariatnya nih. Wa minhaja, dan kami jadikan minhat ini artinya jalan. Jalan untuk menyempurnakan syariat. Termasuk minhaj, ini kan tarekat. Hakikat dan, nah jadi masuk di minhaj ini satu tarekat. Nah, kedua hakikat, ini masuk ini. Ketiga ma'rifat. Ini kita pakai urutan bahari. Kalau urutan amal syukur lain. Kalau urutan amal syukur nang dimaksud dengan minhaj hanya hakikat. Malam sini lawas 25 tahun. Nah ini yang masuk di minhaj ini hanya hakikat. Aku melihat itu bujur. Karena minhajnya isim mufrad. Nah, cara minhajat. Nah, itu boleh diartikan tarekat hakikat ma'rifat. Lawan tarekat ma'rifat masuk syariat. Tarekat ma'rifat masuk syariat. Kenapa jadi tarekat ma'rifat masuk syariat? Karena sudah jelas dikatakan di kitab-kitab tasawuf asyariatu. Bila hakikatin artilah. Di dalam kitab-kitab tasawuf hakikat tanpa syariat hampa. Agamanya dua, syariat lawan. Mana tarikatnya? Mana ma'rifatnya? Tarekat dan ma'rifat masuk syariat. Kenapa dikatakan masuk syariat pula? Kenapa dikatakan masuk syariat? Karena kalimah Allah ini kan adanya di alam. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi berada di alam syariat. Di alam dunia ini adanya alam syariat atau alam syahadah. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi berada di alam syariat mulai dari Allah sampai sabur jumlah 99 nama. Dianjurkan mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Siapa yang memberikan nama ma'rifat? Ya ulama-ulama kan bukan Nabi. Jadi adanya di alam syariat. Kemudian timbul tarekat ini kan dari peninggalan amal-amalan oleh seorang ulama kan. Seorang wali lah. Diberi nama tarekat Qadariyah, tarekat Qulwatiyah, tarekat Satariyah, tarekat Nasabandi. Banyak tarekat di NU aja menurut informasi lebih 60 tarekatnya ternyata. Adanya di alam syariat ini. Jadi kesimpulannya, wa kullu ma fi alami syariati itu perlu benar. Wa kullu ma fi alami syariati itu tulisannya nah. Syariatun ini kaidah, ini supaya kita kau menyempurnakan. Kalau kadang kan simpul karena wa kullu ma fi alami syariatun, dan setiap apapun yang ada di alam syariat hukumnya syariat. Nah, ada di alam syariat, ma'rifat adanya di alam syariat, tarekat adanya di alam syariat. Jadi agamanya dua, syariat lawan hakikat. Syariat itu peraturan dari Tuhan atau sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, namanya syariat. Syariatullah lawan syariatun Nabi. Hakikat ini masalah diri, sebenar-benar diri kita menurut Nabi daripada nur. Kesimpulannya almarhum udah jarang diri buju-buju Nur Muhammad, silakan sampai waktu sembahyang. Jadi Nur Muhammad nambah syariat, hakikat nambah syariat. Silakan kalau hendak mengamalkan tarekat, tapi tetap jangan lupa bahwa diri Nur Muhammad nambah tarekat. Silakan kalau ingin ma'rifat Nur Muhammad ma'rifat ngaranya hakikat bersyariat, hakikat bertarekat, hakikat bermakrifat. Ada bermakrifatan sudah makrifat. Kalau dapat tarekatan sudah tarekat. Jadi simpun di hakikatnya tarekat. Makrifat tarekat masuk di syariatnya, jangan kita jaga lagi. Jangan sampai kecuali dalam keadaan asyik kayak halas tadi.
Tadinya di waktu lagi sini orang lalu, oh Pak Haji ke daerah. Beberapa kali apa ditakdir, laporkan orang ke pengadilan. Kan di sana negara Islam. Dibunuh Allah. Darahnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ada gelombang, laut jadi bergelombang. Ceritanya benar itu. Syekh Abdul Qadir ini berkata, seandainya aku hidup masa itu, siapapun yang ingin membunuh berhadapan dengan aku. Kenapa? Diperlihatkan oleh Tuhan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani alas di tempat yang indah di dalam, sehingga di dalam kitab-kitab tasawuf ditulis sejarah Allah. Karena benar kan. Nah kemudian yang ketiga, ini kalau hendak lekas tadi naik pang, nah kalau hendak mendapat makom tadi kan kedudukan kepala dinas itu pakai jalan hakikat. Jalan hakikat yakini, rasakan benar-benar bahwa diri mau zikir hakikat satu aja, nur aja. Nah zikirnya di hati ya nur. Ini kalau orang Banjar Bahari lah mengatakan memuji dirinya, atau puji diri nyaranya. Orang Bahari mengatakan puji diri dan memuji diri Tuhan, memuji dirinya diri Tuhan. Karena nur itu pada hakikat orang mengatakannya dengan nurja. Nah ini kalau ingin mendapatkan makom ini dia kepala dinas, kedudukan gitu. Nah itu caranya. Jadi zikir ada 3, zikir awam, zikir orang biasa, kemudian zikir khusus caranya ini untuk mendapatkan derajat. Kemudian zikir apa tadi, zikir untuk mendapatkan makom itu pakai jalan hakikat dan zikir itu cara lah. Lanjutannya sambungannya lah. Jadi ini maksud dengan mihas, ini tafsirnya hanya hakikat. Nah kalau karena kan kalau di Banjar aku kayak ini orang lalu jelas dari tafsir Al-Quran ini. Nah ini kesimpulannya kayak ini secara interpretasinya kayak ini. Jadi orang ada ragu lagi, apa kau menyalahkan aku? Coba salahkan aku ketinggalan kapan karya ribut juga. Satu menyalahkan aku cukup ketinggalan kata guru. Apa sih hendak aku kemana aku hendak ketinggalan apa juga? Aku tantang lebih dulu, tantang aku di permainannya. Habis sudahlah. Nah, firman Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Subhanahu wa taala atas tiap sesuatu kuasa. Kuasa mengadakan alam, mengadakan kita lah, dan kuasa jika juga meniadakan. Mamanya akan dijadikan Tuhan terserah si dunia. Dijadikan terserah si dunia. Habis sudah 1. Qala Ibrahimu Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Tanda Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, tanda Tuhan yang kuasa lah. Di ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Al-kalladzi marra ala qaryatin wa ya khawiyatun ala ursiha. Qala anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Seperti orang yang melalui sebuah kota. Jadi kita ini diumpamakan orang yang melalui sebuah kota lah. Di kota ini sunyi. Dari singgasana. Bagaimana Allah menghidupkan setelah mati. Allah Subhanahu wa taala matikan seseorang yang lalu di kota itu 100 tahun lamanya. Kemudian Allah bangkitkan. Dimatikan Tuhan, dibangkitkan atau dihidupkan. Kemudian ditanya orang yang mati itu, berapa lama engkau di alam kematian? Orang lalu di sebuah kota, yang kada datang ke sana. Nah, kalau keinginan tahu bahwa Tuhan menghidupkan, dimatikan seseorang di antaranya lalu di kota yang kada datang ke sana tadi.
100 tahun. Kemudian dihidupkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan, berapa lama engkau di alam kematian? Dia menjawab, beberapa hari saja, jarak rasa kadalawas. Nah kadalawasin ada ilmunya. Bilang di luar biasa lah, malah salawasnya nih. Bahkan kalau menurut hadis, ada lakasi Tuhan ini nah. Nyaman bangkitkan aja, nyaman lu langsung nah. Karena kan menghadap nonton kadar sampai terserah daripada rasanya lawas itu. Jadi di dalam kitab lah, amalkan aja kalau hendak bacakan lawas itu nah. Suratul Kahfi, nah ada Suratul Kahfi itu kan. Ya malam Jumat sekali kah, ya, Pak. Itu tujuannya Pak. Supaya pada saat setelah kematian nih, rasakan lawas hari kebangkitan. Surat panjang kok surat Kahfi. Tapi kalau orang mengamalkan itu mendapat ilmu laduni. Tolong ilmu dunia. Dapat ilmu yang tanpa dipelajari panjang pun hampir para sejus surat Kahfi lah. Aku baru mengamalkan, ini sudah sampai kita mengamalkan aja. Haji nama ini kita mengamalkan. Batuk kalau banyak amalan, jadi ke situ aja bukan aja apalagi ya Pak. Ini jawabnya lah. Berfirman 100 tahun itu Allah Subhanahu berfirman 100 tahun itu, lihat makanan engkau, ini jawab, dan minuman engkau belum tersentuh, dan lihat himar engkau, kami jadikan ini semua dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanannya kada makan, minumannya kada, himarnya tetap kayak biasa. 100 tahun nih, jadi mati dihidupkan, ini tanda bahwa Tuhan menghidupkan. Lainnya kayak di mana di Samarinda kisah mati batu hidup, itu kasabalahan, banyak orang kasabalahan kan, kayak mati. Itu orang yang sudah keluar rohnya dimasuki oleh roh yang lain. Yang lain. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Hai Tuhan, perlihatkanlah kepada hamba bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Firman Allah, apakah engkau hai Ibrahim tidak percaya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Hai Tuhan, hamba percaya, akan tetapi ini agar menenteramkan hati hamba. Apa ujaran? Qala fakhuz arba'atam minat thair. Firman Allah, ambil hai Ibrahim 4 ekor burung. Cencang-cencang, kumpulkan bulunya, dagingnya, darahnya, tulangnya. Kemudian letakkan ke atas itu gunung. Kemudian setelah selesai menunaikan tugas, pulang Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, panggil itu burung. Datang itu burung-burung. Wa'lam anallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mulia lagi bijaksana. Jadi amalan mudah-mudahan panjang umur. Ya Hayyu ya Qayyum itu jadi Imam Ghazali baca malahnya 100 kali Kak. Ujar Syekh Zaman, amalkan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Jalla. Ini adalah dari Ismu Azam Tuhan. Apabila kita baca 100 kali lah, terserah aja waktunya. Insya Allah mati dalam keadaan iman. Ini kisahnya kayak ini. Nabi Sulaiman mengutus burung kotor, burung hantu ke negeri Sabah. Di sana ada Ratu Balqis namanya. Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Jadi diajak oleh Nabi Sulaiman beriman kepada Allah. Nabi Sulaiman mengirim surat yang membawa suratnya Hut burung hantu. Nabi Sulaiman ini raja manusia, raja segala binatang, jin dengan perintah beliau. Diterima oleh Ratu Balqis.
Dimusyawarahkanlah oleh Ratu Balqis dengan Perdana Menterinya. Bagaimana ini? Kesimpulannya, ayo beriman kita, tapi dengan syarat pindah istana kerajaan ini ke negeri Sulaiman. Mau pekerjaan yang luar biasa, istana minta dipindah ke negeri Nabi Sulaiman. Nah, itu surat kan kapan Nabi Sulaiman, kayak apa aja Nabi Sulaiman. Yang pertama ditawarkan oleh Nabi Sulaiman ke raja akan ke bangsa jin, karena jin ini kan termasuk makhluk yang perkasa lah, kuat lah. Asif itu Perdana Menteri Nabi Sulaiman. Lalu angkat tangan, hai Nabilah Sulaiman, nanti saya yang memindahnya. Tarfat ain, sekejap mata. Ayo kalau begitu aja Nabi Sulaiman. Sekejap mata istana Siti Balqis, belum Siti Balqis sampai ke negeri besar sudah ada di negeri itu menggunakan Ismul Azam Tuhan. Nabi Sulaiman sendiri sebagai nabi kada dapat Ismul Azam Tuhan. Perdana menterinya ada jinin Mbak Amal dapat Ismul Azam Tuhan. Nah kada tahu aku Ismul Azamnya mana. Jadi berdoalah dengan Ismul Azam Tuhan. Insya Allah lah kabul. Dan orang ini kena menjadi peliprat lah. Ifradul Aulia. Ifradul Aulia ini wali misalnya urutannya sampai 41 wali. RT sampai ke RT dari presiden. Ada ini ada di bawah. Ada di bawah urutan itu tadi. Nah, tapi kemuliaannya di sisi Allah. Kemuliaannya di sisi Allah. Itu Ifradul Aulia. Ini orang yang punya Ismul Azam Tuhan. Ini padahal dari Ismul Azam Tuhan, ujiannya terduduk orang itu. Cuma untuk mendapatkan Ismul Azam Tuhannya ada caranya. Sampai sekarang mau beri amalan kada ada lolos gue sama aku kada lolos juga. Tapi kalau hendak boleh. Jadi baca Asmaul Husna 99. Nah wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddus sampai akhir. 9 kali mulai pagi hari Ahad. Baca 9 kali. Sebenarnya ada banyak amalan tuh kan. Ini pantangannya ini kada lolos kita kan. Jadi baca Asmaul Husna itu 9 kali mulai pagi hari Ahad. Bisubuh lah. Selama 99 hari. Baca ta'arus tuh ada banyak. 3 bulan berapa? Malamnya itu malam ke-100. Baca Asmaul Husna yang 99 kali 99 kali ulang. Lakas tutup lawan salawat ummi jar guru aja anang 100 jadi bukali. Nah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Ini salawat ummi ini ada 2, ada yang tambahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Nah Allahumma sholli ala sayyidina nabika wa rasulika nabil ummi itu tambahan. Nah aslinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi itu aslinya ditambah oleh para habaib Allahumma sholli ala sayyidina nabika wa rasulika nabil ummi itu tambahan. Ada asli ya Allah. Nah disuruh aslinya ditambah-tambah terus agama ini bertambah-tambah terus lah. Itu daripada bikinan-bikinan ini yang Muhammad yang mengadakan bid'ah berjumlah Allah ya Allah. Jadi baca salat umi 1000 kali. Besok harinya puasa. Timbul di batin kita kena. Timbul di batin salah satu di antara nama-nama Tuhan 99 sebagai Ismul Azam kita. Dan berdoa kita orang Ismul Azam Tuhan tadi. Ini orang ini menjadi Ifradul Aulia kan. Dan kada boleh kita memadahkan non kawan-kawan, non anak, non bini kada boleh. Lelaki kada boleh. Kenapa kada cukup syarat kita memberikan fatwa? Karena orang memberikan fatwa lain, fatwa ulama lain, lagi itu hasil musyawarah lain. Syarat-syarat orang memberikan fatwa harus hafal Quran. Asbabun nuzulnya pulang. Hadis sekian ribu hadis harus hafal dengan sanad-sanad mutasilnya pulang.
Nah ini berhak memberikan fatwa, contohnya seperti Imam Ghazali. Sini memberikan tahu bahwa Ismul Azam Tuhan ya hayu menjadi Imam Ghazali. Barang siapa membacanya 100 kali, insya Allah mati dalam iman. Karena beliau cukup syarat untuk menjadi memberikan fatwa. Ujar si Abdul Qadir Jalani, Ismul Azam Tuhan ya jalan dari Quran. Barang siapa membacanya, si Abdul Qadir Jalani, insya Allah mati dalam iman. Nah si Abdul Qadir ini memberikan tahu boleh, karena beliau cukup syarat untuk memberikan fatwa. Bahasa Banjar memadahkan gitu. Nah Seseman menggabung. Seseman mengatakan ya Allah ya Rahman ya Rahim Ismul Azam Tuhan. Lalu digabung oleh Seseman ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu Qayyum ya Jal Jalal. Ini gabungan 3 partai besar. Nah dalam siapa membacanya itu bukan hanya mendapat mati dalam keiman, kita akan mendapat kebesaran dari Tuhan dan kemuliaan. Jadi kalau hendak syaratnya pulang, jangan sampai mengkodok pasang sembahyang sampai waktu bayang, jangan kena tuh. Nah ini najin taburi ngomong gitu ya. Telan jar. Ini nomor. Nah kedua jangan berdusta selama 99 hari kada nangan dia. Dari sudah bini ulun jan batal kada jadi. Kawalah. Ada berdusta kawalah. Tapi kalau hendak mencoba-coba berkahnya aja boleh aja, berkahnya baharaan kadang adanya syarat itu juga udah janang timbul Ismul Azam lawan diri kita. Bisa terjadi itu juga udah janang. Kan syarat-syarat itu nang sulit kan. Jika ada lolosnya syarat itu aja aku bingung kada tuntungnya juga mustai bini aku bisa juga. Nah ini nangalih lah. Nah jadi Imam Ghazali memperoleh Ismul Azam Tuhan. Syekh Abdul Qadir Jani memperoleh Ismul Azam Tuhan. Kemudian Seseman juga memperoleh Ismul Azam Tuhan. Seseman menggabunglah dari Ismul Azam Tuhan. Yang kesimpulannya jadi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Jal. Untuk mendapatkan berkat kebesaran dan kemuliaan Tuhan, kalau kita baca nih ya Allah ya Rahman ya Rahim 100 kali, dibatin harus 100 kali juga ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dibatin itu juga. Ya kan memang sudah terbiasa nyaman aja kan. Kalau kita aku sekarang 300 lah. Ya Allah ya Rahman batin 300 juga. Muyak aku bilangnya garing. Ada hitungan lagi ya Allah ya Rahman ya Rahim kan. Bina asa garing-garing ini nyaman awak kan malam bujur itu kan. Kaliannya ibu-ibu rajin ya Allah. Laki-laki ini kan ngonder. Rajin beramal di sedalah. Sifat yang ke-15 muridan, sedikit lagi lah. Sifat yang ke-15 bagi Tuhan ialah muridan, orang yang berkehendak. Wahya sifatun qaimatun bijati ta'ala. Muridan adalah sifat yang berdiri dengan bijat Allah Subhanahu wa taala. Fazatu Zaidin khalaqallah ta'ala bihal iradah lil fi'li. Contoh. Diri Zaid. Zaid ini seorang laki-laki. Diri Zaid Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak memperbuatnya. Diri Zaid itu Tuhan yang memperbuatnya kan. Maka jadilah Zaid. Tuhan menghendaki. Dijadikanlah si Zaid, diberi nama oleh Fakaunu Zaid hadisan. Maka keadaan Zaid muhaddasan, ada yang menjadikan. Memang kalau pada syariat kan hasil dari perkawinan nih. Tapi bagi orang bertauhid, bagi orang non sufi, dia kan kada memandang kedua orang tua. Memandang yang menciptakannya tenang. Nah. Dan yang berkehendak menjadikan adalah Allah Subhanahu melalui perantaraan manusia kan. Ini bagi orang bertauhid, apalagi bagi orang sufi. Satu, diriwayatkan bahwa Nabi Isa terdengar oleh kaumnya
dapat menghidupkan orang mati. Mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka bertanya, apakah engkau dapat menghidupkan orang mati? Kata Nabi Isa, dengan kehendak dan izin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Wa qalu ahyi lana Syam bin Nuh. Mereka meminta kepada Nabi Isa, hidupkan hai Isa Syam bin Nuh. Faja'ila qabri fasalla rak'atain wa da'ilallah. Nabi Isa ke kubur Syam bin Nuh alaihissalam. Nabi Isa sembahyang 2 rakaat dan Nabi Isa berdoa kepada Allah, hidupkanlah Syam bin Nuh. Rambutnya dan jenggotnya putih. Terbangun Syam bin Nuh nih. Rambutnya dan jenggotnya putih. Berkata Nabi Isa alaihissalam, ya Syam, ma hajasaib walam yakun fi zamanika. Hai Syam, mengapa engkau beruban? Padahal masa itu engkau tidak beruban. Nabi Isa bertanya, berapakah lamanya engkau dalam kubur? Syam menjawab, mundu arba'ata alaf sana. Sudah 4.000 tahun. Wama jahba anni alama sakaratul maut wa mirarati. Tidaklah hilang rasa sakitnya sakaratul maut. Ada hilang. Itulah yang membuat rambutku dan jenggotku putih. Tuhan berfirman, muridan. Artinya Nabi Isa alaihissalam memohon Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya. Jadi pandangan orang-orang seperti para nabi dan para wali-wali atau orang-orang sufi ini nang berkehendak gitu nah kuasa itu dipandangnya. Nah, 2, datang kaum Nabi Isa alaihissalam, mereka mohon kepadanya agar Nabi Isa menurunkan makanan dari langit. Dengan demikian beriman mereka. Nabi Isa alaihissalam sembahyang 2 rakaat dan berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takbun lana idan di awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Artinya, hai Tuhan kami, turunkanlah makanan dari langit. Kami ingin menyantapnya lah. Nah, dan itu adalah tanda kebesaran darimu, hai Tuhan. Dan berikan kepada kami rezeki. Engkau, hai Tuhan, sebaik-baik memberi rezeki. Jasar turun pada waktu Nabi Adam berdoa, talam makanan dengan iwak-iwak yang berubar. Apa ada bagiannya? Itu sudah makanannya. Ada nang beriman, ada. Tapi jangan minta kayak itu lah, aku kada bisa, aku kada bisa mujizat lah. Kalau mau minta bukti kedadak lah, aku lah. Kalau ini, karena ada orang aku panas hati aku. Aku suruh tang tatak gitu. Tahan Ustaz. Betul jarakku, kabur aku kok. Oh ya apa sudah. Dikapuas Ustaz. Kapuas. Ini tekad panjang ini adalah. Nah, amun jujur guru ilmunya aja. Tadi ini tekadnya aja. Wakanya nah berdiri nah cepat aja Ustaz. Allah pucat mukanya lagi bonyok ini. Aku bisa juga nak itu indah benar kan. Gimana nih kalau nah caranya kata nih nyatakan pandangan musyahadah secara hakikat itu lebih penting. Musyahadah Nur Muhammad ujar almarhum Guru Skampo lebih abdal daripada musyahadatul aqwal, lebih abdal daripada musyahadatul sifat, lebih abdal daripada musyahadatul asma, lebih abdal daripada musyahadatul sifat. Sifat di sini Tuhan berkehendak, Tuhan yang kuasakan. Jadi apa yang kita hendaki? Tolong Tuhan tuh satu mata aja kan nggak ada lawas. Supaya orang tahu tuh. Kepandang kan tekad itu Nur Muhammad bujur-bujur. Tadi rikam membetul rabah. Nah, dirainya bagiannya. Lalu sujud di hadapan melawan Imam Mutahki kan jangan coba-coba kan. Sampai di sini lah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam.